Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Ini beliau bersama Pak Intang, Ibu. Bapak Intang. Iya. Saya sehat, Ibu. Alhamdulillah. Saya Dahlila. Nama saya Dahlila. Dahlila. Jadi saya sangat gembira. Bapak Intang, Ibu juga. Ibu Aulia dan Persatuan di sini mau menerima saya. Seneng saya juga bahagia dikunjungi bahasa Diziarahi. Diziarahi, dilawat. Dilawat oleh Ibu, dan mudah-mudahan, dan kami mohon maaf bila penerimaan kami banyak kekurangan. Saya sebenarnya sangat berbesar hati. Masya Allah. Secara kebetulan mungkin Allah mau menemukan kita. Saya secara kebetulan esok ada di ITB. ITB conference. Jadi bila saya cari-cari di mana persatuan orang-orang tunanetra di Bandung, orang buta. Alhamdulillah dekat. Kan maksudnya masih di kawasan Bandung. Jadi saya minta yang Ibu Aulia berkomunikasi itu dengan pembantu penyelidik saya, Nur Imanuddin. Jadi alhamdulillah dikata semuanya positif. Baik, Ibu, kita langsung aja lihat yang mengaji. Setuju? Indonesia itu mulai ada cetak Quran Braille itu tahun 1970 Al-Qurannya. Nah, tahun 1984 baru dituangkan dalam maklumat menteri. Jumlah orang buta di Indonesia itu 1,5% dari total penduduk Indonesia. 1,5%? Ya, antara 2-3 juta. Pertama di Asia. Dia 2 atau 3 juta? Iya, 3 juta penduduk Indonesia buta. Iya. Banyak. Banyak sekali. Iya. Dan yang Al-Quran yang sudah beredar dari tahun 70 sampai sekarang itu 50.000. Oh, 50.000 baru. 50.000. Iya. Tunanetranya 2 juta atau 3 juta. Qurannya baru kisaran 50.000. 50.000 Quran. Quran Braille. Iya.
maupun Quran Braille. Jadi maksudnya di situ ramai orang-orang buta yang masih belum bisa membaca. Oleh sebab itu tadi yang terlihat kan sudah agak tua-tua ya. Ya karena memang keterbatasan mereka menemukan Qurannya baru. Baru lebih kurang 10 tahun terakhir ini mereka pada punya Quran. Gitu, berbeda dengan orang-orang yang melihat sejak kecil kan sudah punya Quran. Nah, tetapi karena waktu itu kita Qurannya masih terbatas, saya dulu tinggal di panti asuhan. Nah, itu dari 250 orang tunanetra, Quran cuma ada tiga Quran. Waktu saya di panti, ya. Akhirnya saya berpikir ini persoalan gitu, yang harus diselesaikan. Kemudian saya katanya orang-orang buta itu kan memiliki kemampuan bersuara, bernasyid. Nah, kami bernasyid. Nah, sambil bernasyid kami informasikan tentang wakaf Al-Quran Braille. Banyaklah orang-orang yang bersimpati, masyarakat bersimpati memberikan Al-Quran Braille. Kami bernasyid dulu, makanya dengan grup nasyid dari Malaysia, Rehan, Ijaz, Brothers, itu sahabat-sahabat kami. Sebenarnya Bapak, di Malaysia juga begitu. Maksudnya orang-orang buta di Malaysia kan tak ramai yang boleh membaca Al-Quran. Iya. Al-Quran Braille. Karena kan susah Braille itu, perlu dipelajari bentuk Braille dulu. Di Malaysia ada satu sekolah untuk orang-orang cacat penglihatan, untuk sekolah rendah, kan di Penang. Untuk jadi terhad bilangan pelajar-pelajar yang boleh masuk ke situ. Sesudah masuk di sekolah rendah itu maksudnya di sini SD. SD. Selepas SD di Malaysia itu sekolah rendah. Kemudian ke sekolah menengah, SMP atau SMA. Sama. Jadi kita ada sekolah khas, tapi jumlahnya memang terhad. Jadi kebanyakan orang yang buta tak dapat mempelajari Al-Quran. Jadi kan jadi satu sebenarnya macam Bapak buat untuk kita war-warkan atau war-warkan itu kita di sosialisasi, diekspos diwar-warkan kepada masyarakat keperluan untuk membantu. Di Malaysia ada persatuan yang buta Islam, namanya Pertis. Dipanggil Persatuan Orang-orang Islam, orang-orang buta atau orang-orang cacat penglihatan Islam Malaysia. Jadi di Pertis ni yang mencetak Al-Quran Braille. Kalau di sini ada. Di Indonesia itu percetakan sekarang asalnya 3, tapi sekarang yang produktif Al-Quran itu 2. Di Jakarta sama di Bandung sini. Jakarta di Bandung. Maksudnya di sini? Iya, di sini. Mematuh Voice. Ada rekanan kita. Ntar kita mungkin lepas dulu kita bisa ke sana, ke percetakan. Kalau Ibu setuju. Insya Allah. Nanti kita lihat proses mencetak Al-Quran Braille. Dan setelah Ibu menyaksikan barusan bagaimana teman-teman tunanetra mereka belajar Al-Quran. Jadi di Malaysia pun ada tunanetra yang dipanggil Pertis ni, ada cabang-cabang di Selangor, tapi jumlahnya kan pusat untuk belajar tu tak banyak. Kita ada mungkin ada di Selangor ada 2, di Gombak, 1 di Kuala Lumpur, 1 di Terengganu. Jadi jumlah pusat-pusat yang mengajar Al-Quran Braille ini sangat sedikit di Malaysia. Jadi dan tempat kalau saya bandingkanlah tempat Bapak ni sangat cantik. Betul. Di Malaysia memang ada satu macam persatuan
orang-orang buta kan yang dibangun oleh pemerintah kan. Tapi untuk yang khusus belajar Al-Quran kena dananya sendiri daripada orang ramai. Sama ya? Sama. Jadi bila bapak tentang jelaskan gitu, sama. Karena memang masih memandang bahwa orang-orang buta ini adalah persoalan, bukan sebagai karakter. Orang memandang kebutaan ini persoalan, mestinya kebutaan itu adalah anugerah dari Allah. Kalau orang sudah memandang bahwa kebutaan itu adalah karunia dari Yang Maha Kuasa, itu pasti perhatiannya bagus. Betul. Tetapi kalau selama ini dipandang sebagai persoalan, kalau di Indonesia itu persoalan sosial aja ya. Persoalan maksud Bapak itu menjadi masalah. Masalah. Beban. Objek sosial, objek pemberian gitu ya. Tidak punya upaya kan gitu. Nah, ini yang menjadi soal. Padahal tunanetra itu adalah ketunanetraan adalah kehendak Allah. Betul. Dan Allah tidak mungkin menciptakan manusia itu makhluk itu dengan sia-sia. Maksudnya tidak mungkin Allah menciptakan manusia dengan mubazir. Pasti dengan maksud. Dan gitu. Oleh sebab itu ya memang dimanapun perlakuan terhadap tunanetra itu masih kurang. Ini percetakan di Indonesia, negara seluas ini, kita hanya ada 2. Sementara tunanetra itu tersebar dari Aceh, ujung barat Indonesia, sampai timur Papua. Makanya jumlahnya banyak, sampai 3 juta. Jadi di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, di mana saya bekerja, kami sekarang pemerintah sudah mengarahkan untuk menjadikan kemudahan-kemudahan tunanetra di universiti. Kami mahu orang-orang ini dibawa ke universiti. Jadi kemudahan-kemudahan itu sudah dibagi panduan oleh kementerian kan. Bagaimana kita kalau orang-orang buta apakah infrastruktur yang perlu mesti sediakan, apa kemudian akademik yang mesti perlu sediakan. Jadi sekarang sudah mula, maksudnya kita mula untuk panggil pemikir-pemikir untuk bagaimana kita nak masukkan tunanetra ataupun kalau di Malaysia kita ada OKU, maksudnya semua yang ada keistimewaan ni sebenarnya mereka memang ada keistimewaan kan, dan boleh dimasukkan. Kalau di Indonesia itu namanya pendidikan inklusi. Inklusif. Bagaimana agar orang-orang yang memiliki kurang upaya lah ya, secara fisik bisa tetap memperoleh hak berpendidikan. Betul. Hanya kita menghadapi kendalanya pada infrastruktur itu tadi. Infrastruktur, saran yang apakah sesuai, tidak, apakah bisa memenuhi dengan keperluan mereka. Tapi ini macam di UKM masih baru. Jadi kita ada untuk promosi, untuk hebahan, setiap bulan akan ada satu poster dihantar ke semua academician atau semua pelajar semua ni untuk mengenali orang-orang cacat penglihatan, orang-orang ni, dan kemudahan-kemudahan pembelajaran yang perlu kan. Jadi memang saya nampak itu baru mula tapi sangat perlahan. Sangat perlahan. Betul. Lambat ya, tidak seperti yang umum gitu ya. Begitu kan. Jadi memang perlu kita untuk bagi tahu, untuk kita beri promosi kan. Yang kelas macam Bapak tunjukkan tadi kan, itu dah pandai kan, sudah pandai membaca Braille. Jadi sebelum pelajar-pelajar ini pandai baca kan, bagaimana pembelajaran? Jadi pertama kita di asesmen, melakukan dulu penelitian, menganalisa, mengumpulkan dulu mereka dikumpulkan, kemudian ditanya tunanetra sejak kapan, mulai kapan dia mengalami kebutaan, apakah sejak
dilahirkan, apakah kena musibah kecelakaan gitu, atau ya jadi mereka kita analisa dulu. Nah kalau yang tunanetranya sejak lahir itu lebih mudah. Kenapa? Karena psikologis mereka sudah siap. Nah kemudian kalau yang tunanetranya baru, itu kita memberikan dulu penguatan mentalnya, penguatan pada psikologisnya. Maksudnya itu diberikan di sini juga? Ya di kita diberikan disupport ya ya dengan tunanetra, insya Allah tetap masih punya masa depan. Sehingga mereka tumbuh kepercayaan diri. Nah udah gitu kan, tapi akhirnya mereka punya semangat, kemauan untuk mau belajar. Nah kita kenalkan yang namanya Braille. Braille. Kemudian mulai yang pertama dilatih adalah jari kepekaan perabaan mereka, sentuhan mereka, jarinya di kepekaan kepekaan. Jadi apakah mereka sensitif? Sensitivitasnya kita latih, kita kemudian baru dikenalkan Braille. Braille yang titik-titik itu dikenalkan kepada mereka. Alat Braille itu maksudnya yang besar? Ada. Yang itulah dikenalkan? Ada. Itu atau di titik-titik? Jadi kita berupa ada juga yang kesulitan meraba itu dengan yang lebih besar lagi ukurannya. Tetapi tetap ujungnya harus kembali ke Braille yang itu. Yang standar. Yang standarnya. Nah, jadi kita terus belajar. Nah memang untuk yang sudah agak tua itu memang perlu tantangan tersendiri, karena kan sensitivitasnya pasti berubah. Ya, tetapi kita terus karena kita yang penting itu bagi kita belajar itu ibadah. Yang penting proses. Nah kan ada orang yang maaf ada yang meninggal sedang berproses, ya berarti kan itu syahid. Ya, jadi buat kita yang penting bagaimana proses kegiatan belajar mengajar itu menjadi satu kegiatan yang dinikmati. Hasil itu serahkan pada Yang Maha Kuasa. Soal hasil bukan urusan kita. Yang penting bagi kita itu berproses aja. Berproses, ada yang sedikit kita bisa beri ya berikan, sedikit yang mereka terima ya disyukuri. Nah, jadi kita belajar. Dan kita tahu orang-orang yang sedang belajar itu mereka sudah berumah tangga, udah punya anak, bahkan yang udah punya cucu gitu. Nah, kalau sekarang pengajarnya di kalangan orang-orang itu juga? Ya, sekarang rata-rata pengajarnya itu dilakukan oleh dari kita untuk kita. Jadi oleh tunanetra itu sendiri. Kan tadi yang mengajar tadi tunanetra. Tapi yang orang-orang yang normal tidak mau belajar. Yang normal juga ada. Ada, cuman jauh lebih sedikit. Lebih sedikit. Lebih tidak banyak seperti yang tidak banyak seperti yang tunanetra. Misalnya ada di sekolah tadi, sekolah-sekolah juga ada, yaitu tadi karena kurang diekspos, kurang mendapatkan wawar. Kurang diwar-warkan. Nah, kurang diwar-warkan. Jadi tidak ada pengetahuan masyarakat. Sehingga masyarakat masih sangat awam atau tidak tahu sangat tidak tahu tentang persoalan tunanetra, apa yang diperlukan oleh tunanetra. Jadi sekarang ini kan adalah zaman untuk kita mewar-warkan tentang pembelajaran Al-Quran Braille ini, karena kita perlukan support masyarakat. Ibu tahu lembaga ini dari mana? Saya tahu dari internet. Daripada internet. Nah, Ibu kita udah ada website. IT kita, internet kita seorang tunanetra. Oh, iya. Yang buat yang website. Ya, websitenya nanti kita lihat ke bawah. Itu tunanetra yang membuat. Oh. Dia di sini memelihara IT, ya internet, dipelihara website, Instagram, Facebook, segala macam itu tunanetra. Jadi belajarnya di mana, Pak? Dia istilahnya kalau belajar sendiri. Iya. Apa? Rasanya ini otodidak ini belajar sendiri. Belajar sendiri. Jadi bagaimana dia terus menggali, memacu potensi dirinya. Jadi bisa bikin kayak sekarang kita
pasang CCTV segala macam, itu beliau. Beliau juga. Mereka, ya. Dengan tunanetra dia bikin komputer, jaringan telepon, termasuk jaringan internet. Oke, jadi maksudnya kan kita nampak di situ kelebihan yang Allah bagi, kan? Walaupun mereka tak dapat melihat, tapi persembahan macam website itu kan yang saya tengok ada website tertulis mengenai Al-Quran Braille, alamat, apa aktiviti di dalam apa website tu, kan jadi mudah untuk kita capai maklumat-maklumat gitu. Itu tunanetra yang buat. Ada di sini karyawan tunanetra. Gitu. Jadi. Tapi belajarnya sendiri. Ya, dia belajar sendiri. Kan, ya, belajar sendiri. Bahkan kalau ada komputer jaringan terusak, beliau yang memperbaiki. Itu pun belajar sendiri? Iya. Jadi beliau ini belajar semenjak dari menjadi pelajar. Beliau belajar sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa. Beliau belajar mengenai tentang IT. Hingga sekarang beliau yang mengatur atau menjaga internet di ini. Jadi kalau di Malaysia yang Pertis kan kita ada juga website gitu kan, tapi dibantu oleh orang-orang yang normal kan. Cuma itulah saya rasa mungkin ke masyarakat tu kita kurang. Atau masyarakat sebenarnya, masyarakat kalau di Malaysia kalau kita minta bantuan kan, orang mau je untuk tujuan akhirat ni kan, untuk tujuan ibadah kan, semua orang mau. Tapi kita tak ada, pemerintah pun sedikit bagi perhatian, yang NGO pun mungkin tak terlalu ramai kan. Jadi ini yang seperti macam, kalau saya rasa macam perlu untuk kita membantu sebagai universiti, kan, untuk universiti. Jadi di situ saya mula penyelidikan Al-Quran Braille ni dengan Pertis tahun 2021. Sudah 2-3 tahun. Jadi di Pertis mereka yang mencetak Al-Quran Braille kan, mesin cetak sendiri kan. Tapi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Mesti diakui percetakan itu mengikut Al-Quran yang asal. Jadi kalau maksudnya ada authorization atau itu kan, supaya Quran yang diberikan kepada orang buta itu memang mengikut sesuai. Ya, seperti di Indonesia. Hanya memang tidak 100% sesuai. Karena apa? Ada kan Quran itu ada yang Usmani, ada yang Imla'i ya. Nah, Imla'i itu ada yang tidak tercover oleh Braille, ada yang, maka biasanya Al-Quran Braille itu ada di antara dua itu, antara Sam Usmani sama Imla'i. Kalau di sini Imla'i atau sama Braille, iya, mengacu sebagian Imla'i. Kalau di Malaysia sekarang memang Imla'i. Semua Imla'i, tapi sekarang sedang dalam proses untuk menukar kepada Resam Usmani. Jadi ada tambahan-tambahan karakter. Sama. Braille. Ada tambahan huruf. Tambang yang memang ya itu tadi, agar semuanya bisa terakomodir dalam Braille. Betul. Seperti tanda hizib, tanda segala macam ya. Tanda syakal kan gitu ya. Ada di kita juga sama. Bahkan kita kemarin baru menyelesaikan itu perbaikan ya, penyusunan penulisan Al-Quran Braille. Kemudian diikuti dengan pembuatan panduan membaca Al-Quran Braille yang tadi dipegang oleh mereka. Nah, itu adalah panduan membaca. Yang tadi itu panduan. Ya, ada panduan mereka, petunjuk agar mereka bisa membaca. Berapa lama kalau itu? Udah hampir setahun kita belajar. Maksudnya daripada asas Braille, hijaiyah, alif fathah sampai sekarang. Dalam berapa lama sudah? Kalau pengenalan huruf itu rata-rata atau kalau pengenalan huruf sih 1 sampai 3 bulan itu bisa.
Oh, 1 hingga 3 bulan. Ya, 1 hingga 3 bulan. Nah, kemudian yang paling penuh yang agak lama adalah ketika udah dimasukkan itu tanda-tanda untuk bagaimana mengenal idhar, idgham, ikhfa. Kalau di Malaysia kita mulai dengan Iqra. Iya, sama. Di buku Iqra itu ada 6 kan. Ya. Jadi pembacaannya dan mulai asas itu, kemudian seterusnya Iqra 1 kan. Jadi di sini juga sama. Nah, kalau ini ada panduan. Kalau di sana kan Iqra 1, 2, 3 sampai 6 ya. Nah, seperti di sini orang-orang yang melihat, kalau di Braille itu berbeda. Oh, berbeda. Ya, gitu. Dan kita ambil contohnya. Maksudnya peringkat-peringkatnya ya. Kan. Bagi peringkat pembelajarannya tak sama dengan macam orang yang biasa yang belajar Iqra daripada 1 hingga 6. Ya, kalau untuk yang melihat sama di sini ya, 1 sampai 6. Nah, untuk yang orang buta, kita ada panduan tersendiri. Tapi pada kaidahnya sama prinsipnya. Cuma tidak berjilid-jilid karena itu tadi. Kalau harus dijilidkan mengikuti yang melihat, itu banyak sekali. Tumpukan nanti menjadi banyak buku. Seperti di Indonesia ini kan untuk satu Quran 30 jilid. Itu beratnya 25 kilo. Kalau di Indonesia pun tebal. Ya. 1 jilid. Nah, di Indonesia ada 6. Ya, oleh sebab itu di Indonesia untuk Iqra dimudahkan. Karena nggak kebayang Qurannya tebal, Iqranya tebal. Nanti mereka mendapat kesulitan. Betul kan? Nah, makanya kita bikin itu juga tunanetra juga yang berpikir bagaimana agar ini bisa praktis, bisa belajar. Jadi apakah melalui proses pengenalan huruf, kemudian pengenalan Braille, pengenalan hijaiyah, pengenalan tanda harokah, sehingga panduan untuk belajar merangkai kata. Ini contohnya ini, dan kita kasih daftar isi. Ini misalnya daftar isi atau pertama apa yang dipelajari oleh tunanetra? Mengenal huruf hijaiyah. Nah, ini halaman. Kemudian setelah mereka mengenal huruf hijaiyah, latihan 1. Nah, jadi mereka latih bagaimana cara membaca mereka. Ada latihannya. Kemudian selanjutnya tuh pengenalan huruf hamzah. Nah, kan hamzah tuh macam-macam. Ada hamzah mufradah, hamzah ala waw, hamzah ala alif, hamzah ala ya. Nah, dikenakan. Nah, baru ada tanda fathah, tanda kasroh. Terus mereka dikenakan, dan itu pasti harus ada pakai latihan. Kalau buku ini, cetakan yang untuk orang melihat ada. Untuk orang yang melihat, kalau macam saya, tak boleh membaca. Ada. Jadi dalam bentuk itu dipercetakan. Ini buatan teman-teman tunanetra. Jadi kalau untuk yang melihatnya, kita ada, tapi mereka ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Saya kemarin ini saya dikirim 20 eksemplar buku ini untuk panduan mereka, teman-teman orang buta belajar. Jadi kalau dalam buku ini asas pertama itu mengenal huruf-huruf. Bagaimana cara apa panduan yang ditulis? Maksudnya bagaimana mengenal huruf? Ini panduan. Ya. Jadi ada alatnya. Ada, kita coba nanti kita praktekkan karena kalau dengan seperti ini kan tidak terlihat ya. Nanti kita coba pakai yang lebih gede. Nah, ada yang lebih gede. Jadi latihan-latihannya atau exercise-nya ada dalam buku ini atau buku lain? Ada di sini. Ada di buku ini. Jadi ini mengenal kita. Maksudnya buku ini lengkap. Ya. Panduan. Mengenal huruf sampai tajwid ada. Ya, misalnya ini kita Jadi maksudnya buku ini satu je kita boleh belajar, boleh mengenal huruf. Sudah bisa. Dengan membaca buku ini, insya Allah sudah bisa. Dengan buat latihan baca. Seperti ini halaman 1. Ini mengenal huruf hijaiyah.
Nah, di sini satu huruf pokok. Nah, huruf pokok apa? Nah, misalnya di sini ada ini A. Ini A. Baru diterangkan dalam bentuk latinnya alif. Yang huruf kayak gini, ini alif. Misalnya ini ba. Ba. Nah, dijelasin di sini ba. Oh, iya. Ini 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, ini tunanetra dikenalin dulu ini. Ini titik-titik. Nih dikenalin dulu urutannya. Tuh 2 3 4 5 6. Tuh 2 3 4 5 6. 4 5 6 tuh 3 2 1. 4 5 6 3 2 1. Nah, udah gitu diambil nih. Diambil salah satu titiknya, misalnya ini. Nah, berarti titik ini cuman 2 3 4 5 6. Udah kenal, diambil lagi 3 4 5 6. Diambil lagi. Nah, jadi tunanetra dikenakan dulu ininya. Nah, titik penuh dulu. Nah, setelah dikenakan titik penuh, ini namanya titik penuh segini. Tuh 2 3 4 5 6. Nah, setelah itu baru kita kenakan titik-titik. Misalnya titik kita bikin huruf alif. Alif itu kan titik 1. Berarti kan ini tinggal copot. Ini copot, ini kita copot, kemudian ini kita copot. Nah, ini alif. Alif. Nah, kemudian untuk menjadi ba tinggal tambah begini. Nah, dikenalin dulu ini. Ini ba. Kemudian kita ke ta, berarti ta begini. 2 3 4 5. Jadi mereka setelah dilatih kepekaannya baru dikasih pengetahuan alif titik 1. Seperti apa sih titik 1? Ya ini, seperti ini. Nah, ba titik 1 2. Seperti apa titik 1 2? Ya ini. Dia titik 1. Kemudian seperti apa titik 1 ini? Titik 1. Kemudian ini. Nah, ini 1 2. Ya, 1 2. Ini 1 1 2. Kemudian ta. Mereka udah tahu ta titik berapa. Oh, 2 3 4 5 berarti 2. Misalnya ini. Kemudian 3. 3. Kemudian 4 5. Mereka jadi setelah mereka mengenal huruf tangan mereka sudah sensitif, mereka dikasih pengetahuan dulu titik-titik. Nah, setelah itu baru dikasih dipraktekkan menulis dan membaca. Jadi ini pengenalan. Ya, ini pengenalan. Pengenalan ini. Nah, walaupun ujungnya tetap mereka harus baca kembali ke yang kecil. Ya. Kan ini besar. Ya, itu besar. Ya, karena kan ini untuk pengetahuan mereka. Untuk pengetahuan dulu. Nah, setelah itu mereka harus balik ini kan kalau pakai Quran ini mereka bisa mengetahui dengan jelas. Oh, ini titik 1, ini 1 2. Kan gitu. Ini titik 2 3 4 5. Beda dengan kalau meraba ini, mereka agak. Nah, setelah itu mereka harus balik lagi ke sini karena ini hanya untuk pengetahuan. Tapi untuk mereka praktek sehari-hari, mereka harus tetap balik ke sini. Baca ini. Tapi kalau baca, kalau ini kan titiknya kalau udah lagi kecil, kan? Jadi untuk daripada sini ke sini. Kan, maksudnya sekarang pengenalan berbeza dengan apa yang size yang sebenar. Jadi macam mana pengenalan? Jadi ini kita dengan contoh. Kita mengetahui dulu, yuk kita hafalin dulu. Alif titik berapa? 1.
seperti apa sih titik 1 ini. Jadi ini untuk pengenalan. Kalau di tulisan, nanti setelah mereka paham sampai iya titik-titiknya, nah mereka baru lari ke sini. Bisa jadi mereka sudah tahu titik 1 di sini bagaimana. Kemudian itu tadi dilatih dulu kepekaan, sensitivitas kulit mereka, indera perabaan mereka untuk bisa meraba ini. Mereka meraba ini harus meraba. Oh ini kalau ketemu seperti ini titiknya huruf apa, nggak titik berapa. Mereka di sini dirabain dulu titik 1. Ini contoh ini nih, misalnya kita lihat. Kalau maksudnya latihan, kan? Lepas pengenalan latihan. Nah, saya mencoba kertasannya. Saya mencoba ya. Saya kadang-kadang nih guru ini harus seperti ini. Jadi ini harus kita ke kertas, kemudian kita coba. Nah, ini guru tuh harus mau seperti ini. Kita memberikan dulu, misalnya kita mau bikin contoh huruf-huruf gitu ya. Nah ini, kemudian kami mencoba menulis huruf alif nih semuanya. Nih, alif. Ini harus lewat spasi-spasi. Kalau enggak, mereka bingung awalnya. Nah, kemudian kita huruf di bawahnya ba. Kita ini nanti mereka belajar begini, meraba. Ini kayak gini. Oh ini titik 1 begini. Ini bawahnya seperti ini. Garis segitiganya ini. Jadi mereka bisa mengenal dulu ini. Tentu sebelum huruf-huruf yang begini, mereka harus dikenalkan dulu huruf-huruf yang penuhnya tadi. Misalnya saya ini mau kita coba tulis kita titik penuhnya. Nah, ini contoh titik penuh. Seperti apa titik penuh di sini kita penuhin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian depannya misalnya kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita depannya kita bikin lagi 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya kita nggak ada. Nah, depannya lagi 1, 2, 3, 4. Berarti 5, 6-nya nggak ada. Kan gitu. Tapi yang tertulis ini nanti harus dibalikkan. Harus dibalikkan. Baru boleh membaca. Baru boleh membaca. Jadi nih contohnya ini. Nah, habis kita nulis gini, langsung balik begini. Tuh, kan asalnya titiknya di sini. Sekarang jadi di sini. Nah, jadi begini. Jadi waktu menulisnya tuh harus begini. Balik. Kan. Kalau satu kalau sepatutnya di sini, satu ketika menulis di sini, ketika membaca di sini, kan? Iya, itulah bedanya Braille. Maka itu dikenalkan dulu kepada tunanetra teman-teman kita bahwa kalau menulis dengan ini ya, menulis dengan ini, namanya regret. Kalau di Indonesia namanya regret. Regret. Nah, kalau pakai mesin tik sama dengan baik nulis atau baca sama begini. Kalau pakai mesin tik sama. Jadi begitu truk langsung bisa terkebaca di sini. Mesin tik tuh Braille, Braille. Ya, Braille tik. Kalau di tunanetra begini, namanya regret. Ini pen.
Ini regret. Nah, menulisnya harus dengan kertas apa? Harus seperti ini. Tidak boleh lebih tipis dari ini. Ini maksudnya memang kertas khas. Kan untuk khas menulis. ya. Kertas karton ya namanya kalau di kami. Dia kertas untuk emboss. Ya. Betul. Kan untuk tulisan yang di emboss. Ya. Ini kalau itu manual. Nanti kita ke percetakan akan melihat bagaimana cara mencetaknya. Jadi maksudnya nanti Bapak mengajar tuh satu-satu antara Bapak dan pelajar, seorang pelajar, seorang guru gitu. Idealnya satu orang maksimal tuh idealnya ya. Ideal itu satu orang itu tiga. Satu guru tiga murid gitu. Tetapi karena gurunya terbatas, akhirnya tak jarang harus satu guru itu bisa jadi 5 atau 6. Itulah penyebab lambatnya. Lambat atau 6. Lambat ya. Harusnya 1 sampai 3 orang. Nah, itu untuk pemulaan, untuk pemula. Untuk selanjutnya, mereka cukup kita instruksikan. Kalau misalnya mereka, ayo tulis huruf alif. Nah, mereka pasang, kemudian mereka menulis. Ntar kita yang baca. Yang ini alatnya nama alatnya? Mana? Tadi mesin? Ini namanya mesin tik braille. Mesin braille. Nah, saya coba. Nah, ini mesin tik braille. Kita coba yang tadi tapi dibalik ya. Ini lebih kecil daripada Perkin braille itu kan? Yang mana? Ini lebih kecil. Ya. Ada yang gede. Perkin braille yang besar. Oh iya, ada yang lebih gede. Yang macam mesin type. Iya, ada yang lebih gede. Yang untuk menggunakan yang digunakan untuk mencetak Al-Quran Braille itu yang besar. Tapi kalau misalkan tulis sehari-hari menggunakan ini contohnya ini begini. Ini titik 1. Ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6. Kita mau nulis titik 1, alif ya. Alif semua kita tulis. Nah, jadilah ini. A. Jadi diajar untuk menulis. Iya. Menggunakan ini. Iya, belajar dulu. Mereka harus tahu gitu. Tuh. Oke. Nah, mereka udah alifnya kita bikin ba. Nah, ba gimana? Berarti banyak begini. Ini sama ini harus bareng. Ini bahasa pastinya. Nah, dia bisa ini ba. Sekarang kita baris berikutnya kita bikin ta. Ta tadi titiknya 2, 3, 4, 5. Berarti nah ini harus sama. Nah, ini ini. Nah, jadi seperti ini. Ini. Tuh. Jadi kita harus rajin gurunya tuh menuliskan. Nanti mereka membaca. Jadi begini. Jadi pelajar tuh menulis. Ya, mengenal dulu, mengenal bentuk, baru mengenal huruf. Mengenal bentuk, baru mengenal huruf. Mengenal bentuk dulu, mengetahui titik-titik huruf, dan baru mengenal hurufnya. Jadi kita kenal dulu huruf titik braille ada berapa? 6. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian mereka di dulu suruh mengenal dulu, biar ininya biar peka dulu. Ini itu diraba di sini. Jarinya ya. Sensitif. Ya, sensitif. Nanti dites. Ini titik berapa ini? Ini 1 gitu kan. Ini berapa? 1, 2. Ini berapa? Ini 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau mesin ini hanya ada di sini. Ini saya hadiah dari percetakan. Maksudnya kalau untuk belajar
harus ada di pusat sini, di Umi Maktum Buah sini. Jarang seperti ini adanya. Biasanya kalau misalkan belajar juga menggunakan regret tadi. Menggunakan yang tadi. Yang apa? Regret tadi. Oh, yang ini tak dibagi pelajar. Tidak dibagi paling mereka, tapi rata-rata mereka punya ini. Oh. Karena ini lebih mudah. Lebih praktis. Cuma dia perlu tahu di balik-balik itulah kan. Maksudnya kalau kita menulis sebenarnya bila membacanya dia terbalik, kan, gitu kan? Iya. Oh, jadi tapi kalau alat ini untuk tujuan apa? Ini mana? Ini. Ini untuk mensosialisasikan. Kepada untuk kita menulis, kan? Untuk kalau untuk menulis mereka secara individu biasa menggunakan ini. Kalau ini biasanya adanya di kantor-kantor, gitu.